Ya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah yang mendengarkan di sore hari ini. Masya Allah, Mat. Ya, balik lagi kita di program kesayangan kita ya. Iya, betul. Semuanya kali ini. Ah, ini dari gedung studio Aha, menuju gedung Edan Logoh tuh, Mat. aha. Kalau untuk ukuran seperti saya ini, itu termasuk salah satu cobaan loh, Mat. Oh. Ya, itu bisa mengurangi beban-beban lemah antum. Ya, kalau sering-sering kayak gitu, Ente insya Allah. bayangin kitab berapa banyak nih, Mat. Masya Allah ya. Yang udah hadir di depan kita ini banyak sekali ya kitab. Ya, Tapi sebelum kita bahas nih tentang kitab-kitab yang ada di sini. ya balik lagi Tadi kita balik ke lagi tentang pertanyaan tadi Ibu. Pak Ustadz. Ibu Rini tadi masalah Ah, ah. sunat dengan khitan itu apakah ada persamaannya atau gimana? Oh iya, Jadi betul. sebenarnya kalau kita orang Indonesia untuk menyebutkan pemotongan-pemotongan itu Ya. itu disebut dengan sunat dan khitan ya. Pemotongan. Nah, jadi kalau sebenarnya bahasanya itu khitan, bahasa Khitan. Arabnya khitan. Sunat itu kan diambil dari kata amalan itu adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kadang kalau kita dulu ke kampung Pak Ustadz ya, Iya. kita qafilah dakwah, kan kita semangat nih Pak Ustadz. Iya. Kita harus menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Mereka berapa Iya. kali kita sunat ya? Kan kadang kalau pedalaman karosana kurang paham dia Pak Ustadz. Oh, ini berapa kali sunat maksudnya gitu ini. Gitu. PR buat antum untuk Betul, memperkenalkan betul. sunnah memperkenalkan ya. kata Iya. sunnah itu. Betul-betul. Jadi bahasanya sebenarnya khitan, cuman Betul. kita ingin mengikuti langkah-langkah para nabi yang melakukan khitan, itulah disebut dengan sunnah. Jadi sunnah itu artinya mengikuti aturan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Itu ya Bu Rini ya. Ya. Semoga Ibu Rini yang menyimak di sore hari ini udah bisa memahami ya. Ya, nah kembali kita ke benang merah kita. Ya betul. Di hadapan Ustadz tadi udah nampak buku tebel. Itu Ya. tadi yang Bang Biring lari-lari ya. Aku udah gedung keringat jagung, Mat. Oh enggak, bisa dibakar itu enak. Iya. Ya, nah ini adalah contoh buku Hmm. yang dipelajari Betul. di kampus Di- tercinta. Betul. Mungkin bisa saya ambil bentar ya. Jadi Pak Ustadz ini adalah kitab Baina Yadek ya Pak Ustadz ya. Mhm. Jadi kita di program persiapan bahasa Arab Idat Lughah itu, ini termasuk buku yang kita gunakan untuk pembelajaran bahasa Arab. Jadi ini untuk melancarkan komunikasi para mahasiswa. Nah, jadi ini dipelajari setahun ya. Kita Setahun, memang Mm-mm. full mereka kita asramakan. Bahkan kita mengajarkan bahasa Arab itu dia tidak hanya di kelas ya, Mm-mm. tetapi kita memiliki strategi. Strateginya seperti strategi perang. Rahasia dong Ustadz. Yang iya, Rahasia. strategi perang itu maksudnya dia bagaimana semua kondisi diusahakan diarahkan kepada kemenangan dalam mengajarkan bahasa Arab. Ini adalah beban perang yang harus diperjuangkan. Iya. Setiap Senjata. tahun ada aja yang mau dijajah harus dengan ini. Kan begitu Pak Ustadz ya. Ini Jadi bukunya. maksudnya kita misalnya begini, buku berbahasa Arab, Mm-mm. ya kan? Betul. Guru yang mengajarkan wajib berbahasa Arab. Mereka di asrama buat peraturan harus berbahasa Arab. Nah, Kemudian mereka kegiatan-kegiatannya berbahasa Arab. Semua misalnya iklan-iklan, informasi-informasi itu berbahasa Arab. Mereka berpidato, latihan berbahasa Arab. Iya. Seperti itu. Jadi memang dia dikondisikan betul. Sampai nanti biahnya biah lughawiyah. bi'ah lughawi ya. Ya, untuk Sumatera Utara saja misalnya sudah ada penelitian Hmm. tentang biah lughawiyah, Arabiyah ya. Hmm. Tentang lingkungan bahasa Arab yang paling baik itu untuk Sumatera Utara itu adalah kita di As-Sunnah. Ya, Masya Sunnah, Allah. alhamdulillah. Itu sudah ada penelitiannya. Pantas dulu saya bilang anak pesantren. Kalau saya udah kuliah ya kan. Iya, jadi anak kuliah yang di pesantren kan. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Tapi itu 1 tahun dengan metode seperti itu di kampus Stai As-Sunnah itu sudah efektif Ustadz ya untuk bisa lah minimal ngomong sama orang Arab. Iya. Sudah. Ya, Dia sampai mahir, kita usahakan mahir. Mm-mm. Bahkan kalau untuk di Idat Lughah itu sebenarnya kalau kalau untuk anak pesantren yang memang betul-betul sudah belajar bahasa Arab di pesantren, Mm. yang dia 6 tahun seperti saya misalnya, sebenarnya belajar buku Arabiah ini sebenarnya levelnya level rendah sebenarnya. Karena dia bukan kepada ilmu bahasa, dia kan intinya kepada bahasa. Betul Ustaz. Nah, sebenarnya banyak orang yang menyepelekan juga sih. Kuliah kok belajar Arabiah gitu kan. Padahal orang yang pesantren saja pun dari sisi bahasa komunikasi yang benarnya pun masih banyak salahnya ya. Karena dia bahasa Arabnya gaya-gaya
pesantren gaya-gaya Indonesiaan ya. Nah, tapi yang kita inginkan dari pembelajaran bahasa Arab menggunakan kitab ini adalah agar mereka itu betul komunikasinya dan ditambah dengan belajar ilmu-ilmu alatnya. Oh. Jadi dia juga belajar nahwu sorobnya, balaghahnya, adabnya, sastranya. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Nah ini nih Nah, bagus nih. Aku ada mau nanya lagi. Oh mau tanya? Nanya lagi. Ustaz kan beberapa tahun sudah tentunya tidak hanya belajar Benayadek gitu Pak Ustadz ya. Mungkin buku-buku kitab yang lain juga udah Ustadz baca. Iya. Kira-kira kelebihan kita menggunakan Al-Arabiyyatu Benayadek ini apa Pak Ustadz dibandingkan beberapa kitab gitu. Betul. Memang yang lain kan juga menghasilkan orang-orang hebat Pak Ustadz. Betul. Jadi setiap buku itu tentu ada kelebihannya, ada juga kekurangannya sesuai dengan tujuan kenapa buku itu dikarang ya. Nah, jadi di sini kalau Arabiyyah Benayadek ini dia sama kalau kita baca di muqaddimah buku ini dia memang tarkisnya itu adalah al-lughah at-tawasuliyah dia. Al-lughah at-tawasuliyah apa Jadi itu Ustaz? itu bahasa komunikasi. Jadi dia bukan menganalisis teks seperti menganalisis kitab-kitab para ulama, menganalisis hadis, tidak. Iya. Dia itu adalah bagaimana orang itu setelah belajar nampak hasilnya dalam diri dia itu dia bisa berkomunikasi. Betul dia. Alhamdulillah. Dia bisa ngomong, kalau ada orang Arab dia bisa ajak bicara gitu. Kalau ada orang Arab ngomong sama dia bisa memahami seperti itu. Itu yang apa tujuan apanya gitu. Intinya itu. Bongkar-bongkar aib. Dan yang apa kabar gembiranya juga alhamdulillah untuk ini kan untuk tingkat apa ya? Tingkat SMP ya, SMP, SMA, kuliah sampai tidak ada batas usianya ya. Kalau untuk anaknya khusus anak-anak dan itu bisa diajarkan untuk usia 5 tahun sampai usia SD, SMP dan SMA, ada namanya bukunya bernamanya Al-Arabiyyah Baina Auladina. Al-Arabiyyah Baina Auladina. Dan itu baru dan alhamdulillah begitu sampai di Jakarta buku itu kan dicetak di Arab Saudi ya, di Riyadh. Begitu sampai di Jakarta malam ini besoknya sudah saya pesan. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya untuk Sumatera Utara saya yang pertama kali pesan. Ginilah bagusnya Ustaz. Jika kayak kami Ustaz, nunggu kapan ya trailer filmnya udah keluar gitu kan. Tetapi gini nunggu film yang jago. Begitu nyari Tapi nunggu ilmu enggak gitu. Gratisan. Iya. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk itu Bang Wiring, untuk pemirsa di rumah dan juga para sahabat Arisalah ya yang di rumah, jangan lewatkan nih. Nah, ini udah dibuka nih pendaftaran di Stay Asuna Bang Wiring. Iya, Ini betul. brosurnya ada sama kita nih. Atau balik kan nampak. Itu kameranya. Iya betul. Nah, ini dia. Ini ya. Ini adalah kampus kami. Rata-rata kru Salam TV atau talent yang Anda lihat dan juga ustadz-ustadznya itu alumni sini. Ini hasil dari sini insyaallah. Alhamdulillah. Ya, jadi cek aja lah nanti langsung di websitenya daripada kita jelasi panjang lebar waktu kita dikit lagi. Iya betul. Website Bang Wiring? Cek aja bisa di assunnah.ac.id gitu. Titik. assunnah.ac.id ya. Atau juga untuk bagi Anda yang ingin mendaftar secara online ya. Setelah tertarik gitu kan, silakan ketik di www.pmb.assunnah.ac.id. Oke, insyaallah. Bisa juga lihat galeri-galeri mana atau kadang orang Pak Ustadz tertarik itu karena fasilitasnya, tertarik karena mungkin jarak apanya Ustadz, jarak aksesnya gitu atau bangunannya. Insyaallah ini ada sudah programnya. Ya betul. Kan? Kita dekat dengan bandara. Ada juga tol yang dekat dengan langsung ke pelabuhan dan bandara kan. Betul. Pokoknya tempatnya strategis. Ya. Apalagi di situ ada Bang Wiring. Oh iya. Dan tentunya ada Ustaz Ihsan insyaallah dalam mengajarkan. Sekarang Ustaz di takhusus di apa? Idat Lugah Ustaz. Iya betul. Sekarang saya ketua program persiapan bahasa Arabnya. Kok nggak dari dulu? Pas kita gitu ya. Alhamdulillah semua nggak ada beda sih sama Ustaz yang lain insyaallah Pak Ustaz ya. Ini cuma sampelnya aja Ustaz Ihsan di kesempatan kali ini ya. Sama nggak Ustaz masalah-masalah yang terjadi antara tahun-tahun yang lalu dengan yang sekarang ini, masalah para mereka yang belajar bahasa Arab ini Pak Ustaz? Atau ada perubahan? Ya begini, yang kita hadapi itu adalah sebenarnya kan kita di perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu sebenarnya kan dia bukan basis belajar lagi. Iya. Tapi dia basisnya adalah peningkatan, pengembangan, bahkan penelitian. Iya betul. Kalau bisa pun membuat produk baru. Itulah perguruan tinggi. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika belajar
di As-Sunnah tidak semua yang mendaftar itu adalah orang-orang yang punya basic bahasa Arab. Iya betul. Sehingga dia dari nol. Mm-mm. Dia belum tahu apa-apa. Nah, inilah yang membuat kita di awal-awal kita saring yang hanya bisa bahasa Arab ya, di awal-awal namanya idat lughah, kemudian ada stai. Tetapi yang kita saring dari luar itu yang belum ada basic bahasa Arabnya, sehingga nanti lulusannya itu berkurang standar kompetensinya. Sehingga kita melakukan kebijakan untuk tahun sebelumnya ini kita buat persiapan setahun mereka itu kita genjot, kita fokuskan untuk belajar bahasa Arab. Nah, karena ketika nanti masuk di tingkat kuliah di STI As-Sunnah itu wajib bahasa Arab Pak Ustadz ya. Dan buku pembelajarannya itu rata-rata menggunakan bahasa Arab. Iya, berbahasa Arab. Nah, kecuali Ustadznya juga bahasa Arab menerangkan. Kalau yang kayak dibilang Ustadz kemarin, ya saya ingat mudir STI As-Sunnah Pak Ustadz sekarang, Ustadz Mujahid. Man fahima, man tengah ya tengah katanya. Betul. Iya. Ya alhamdulillah. Ya. Di waktu kita tinggal dikit lagi, mungkin Ustadz kesimpulan loh Ustadz, walaupun sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih, tapi karena waktu kita yang sedikit, harapan saya sebenarnya program ini 2 jam. Iya. Dia harapannya supaya honornya tinggi Pak Ustadz. Ya itu kan ke nomor itu bonus. Ya, nomor sekian. Insyaallah, alhamdulillah. Itu sih nomor bonus 2. yang dinantikan. Oke. Baiklah Pak Ustadz. Mungkin Ustadz bisa terangkan sedikit lagi Ustadz sehingga ada ketertarikan yang muncul bagi mereka yang mungkin selama ini setengah-setengah niatnya atau bahkan mungkin belum memunculkan niatnya untuk belajar bahasa Arab Ustadz. Masih takut belajar bahasa Arab. Jadi kalau kita perhatikan dari hubungan bahasa Arab itu dengan agama kita sendiri, bahwasanya agama kita ini kan sumbernya bahasa Arab ya, menggunakan bahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, kitab-kitab para ulama berbahasa Arab, bahkan ibadah yang kita laksanakan itu dengan bahasa Arab. Dan disitulah sumber semua ilmu. Nah, ketika kita tidak mampu memahami bahasa Arab itu, maka kita pun tidak mampu untuk memahami yang diinginkan Allah dalam Al-Quran, yang diinginkan Rasulullah dalam hadis, dan diinginkan oleh para ulama kita dan agama kita. Dan inilah yang membuat iman kita lemah. Nah, ketika iman kita lemah, amal pun lemah. Ketika amal pun lemah, amar ma'ruf pun lemah. Ketika semua itu lemah, maka disitulah titik kita akan dijajah, akan tertindas dengan kaum-kaum yang lain. Betul, Masya Allah. Ternyata bahasa Arab adalah salah satu perisai kita dalam beragama Pak Ustadz. Makanya al-izzatu bil lughatil arabiyyah. Karena ketika Allah memilih itu ada sebab. Karena memang bahasa Arab itulah yang mampu untuk memberikan seseorang itu meningkat dia dari segala sisi. Iya. Jadi di sini maka saya mengajak kepada kita semua untuk seriuslah kita belajar bahasa Arab, terutama kalau kita masih muda, usia-usia kuliah. Maka pilihlah terlebih dahulu itu perguruan tinggi yang fokus kepada pembelajaran bahasa Arab. Nanti kalau sudah bisa berbahasa Arab, boleh memilih yang lain. Dan sekarang kan alhamdulillah punya program setahun sudah dianggap bisa berbahasa Arab, setahun, 2 tahun. Kalau dulu kita di pesantren 6 tahun. Ini kita sudah diberikan jalan singkat ya. Iya betul. Ada jalan tolnya gitu. Biar cepat bisa. Nah, maka yang seperti ini maka kita harus lebih semangat, lebih tertarik untuk mengikuti program-program pembelajaran bahasa Arab seperti ini. Iya betul, alhamdulillah. Terlebih lagi nih mungkin waktu kita sudah di penghujung acara Pak Ustadz. Terima kasih banyak ya Ustadz ya. Tapi ada satu nih masalah saya tambahan nih. Saya kalau buka media sosial Pak Ustadz, itu kan lagi sedang hanya virus corona. Saya baca nih salah satu teman saya itu memotret salah satu lembaran dari kitab Iqra. Terus itu corona artinya virus corona. Kholako tercipta ya kan. Zamana pada zaman kadzaba penuh dusta. Ini dikait-kaitkan cocokologi gitu. Jadi nggak boleh kan Pak Ustadz? Karena kan corona artinya adalah kalau di dalam bahasa Indonesia adalah kurun gitu kan, ataupun waktu kan begitu. Bisa juga artinya corona artinya korin ya, dekat ya. Korin, iya betul. Iya betul. Mendekatkan bisa juga membeda-bedakan bisa. Iya betul. Masya Allah, ini cocokologi seperti ini hendaknya dihindari nih sahabat keluarga Muslim ya. Jangan latah istilahnya. Ya harus pakai dalil yang ilmiah lah ya. Apalagi bahasanya nggak ngerti, itu penting juga belajar bahasa Arab. Baiklah. Baiklah. Ya udah, waktu kita sudah habis. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada sahabat keluarga Muslim dan juga para sahabat Arisalah yang tentunya masih setia mendengarkan dan menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Minal bidayah
nihaya. Ilania ya insyaallah. Terima kasih banyak untuk Ustadz Muhammad Ihsan telah hadir di sini. Jangan kapok Ustadz ya. Walaupun hanya teh manis. Yang penting gelasnya ada merek Salam TV-nya. Oh iya, jarang-jarang orang bisa. Boleh dibawa pulang ya kan? Jangan masa nanti kami nggak punya gelas lagi. Oh, iya. Baiklah kita tutup dengan doa kafaratul majelis Ustaz Selamat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu Asyhadu an an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.